Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 Kurikulum Merdeka, bab 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di bagian sini ada peta konsep. Peta konsep ini yaitu tujuan pembelajaran atau peta pembelajaran kita di bab 2 ini, dalam undang-undang ini. Nah, untuk peta konsep di bab kedua ini, kelas 11, yaitu ada yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, peta konsepnya adalah yang pertama yaitu konstitusi. Konstitusi ini terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu ide pendiri bangsa, yang kedua tentang konstitusi. Nah, yang kedua yaitu ada hubungan antar regulasi. Nah, yang bagian norma di sini ada konsekuensi pelanggaran kesepakatan, terus juga ada contoh kasus pelanggaran norma dan aturan. Terus ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Ide pendiri bangsa tentang konstitusi itu terbagi menjadi dua pembelajaran. Yang pertama itu ada sejarah konstitusi Indonesia. Yang kedua ada dinamika perkembangan konstitusi dari masa ke masa. Nah, hubungan antar regulasi ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada hierarki dan hubungan antar regulasi. Yang kedua yaitu ada contoh kasus, hierarki, dan hubungan antar regulasi. Nah, di bagian norma sama terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Nah, dari konsekuensi pelanggaran kesepakatan ini terbagi menjadi dua juga sama. Ini ada antara norma dan kesepakatan, terus juga ada norma di sekolah. Kalau contoh kasus pelanggaran norma dan aturan itu terbagi dua sama ini. Yang pertama ada contoh kasus hierarki dan hubungan antar regulasi. Yang kedua yaitu mengatasi pelanggaran norma dan regulasi. Baik, sekarang kita langsung bahas di unit ke-1 ini mengenai ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Jadi pembelajaran kita pada video kali ini akan belajar mengenai unit 1 yaitu ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Nah, ide pendiri bangsa tentang konstitusi adapun pokok materi ini terbagi menjadi dua yaitu ada sejarah konstitusi Indonesia, yang kedua ada dinamika perkembangan konstitusi dari masa ke masa. Nah, namun yang akan kita bahas pertama itu yaitu tentang sejarah konstitusi Indonesia. Jadi kita akan fokus membahas dulu mengenai konstitusi Indonesia. Terus ada juga yang disebut dengan pertanyaan kunci. Nah, pertanyaan kunci di sini dalam unit 1 yang akan dikaji adalah apa fungsi konstitusi dalam sistem pemerintahan? Yang kedua, bagaimana para pendiri bangsa merumuskan konstitusi Republik Indonesia? Sejarah konstitusi Indonesia. Sejarah konstitusi Indonesia berdasarkan dari sumber bacaan. Yang pertama itu ada apa itu konstitusi. Nah, konstitusi atau istilah konstitusi dalam banyak bahasa itu berbeda-beda. Seperti dalam bahasa Inggris, constitution, dalam bahasa Belanda itu konstituti, dalam bahasa Jerman Constitution, dan dalam bahasa Latin Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum. Jadi konstitusi artinya memiliki arti adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Jadi intinya dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan.
Selanjutnya mengenai konstitusi. Nah, konstitusi itu pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada konstitusi tertulis dan juga konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Jadi kita ulangi, konstitusi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada konstitusi tertulis dan juga konstitusi tidak tertulis. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia, antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato Presiden setiap 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR. Dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Nah, hampir semua negara memiliki konstitusi tertulis, termasuk negara Indonesia berupa Undang-Undang Dasar atau yang sering kita sebut dengan UUD tahun 1945. Sedangkan negara yang dianggap tidak memiliki konstitusi tertulis adalah, jadi ada negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kewarganegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan tersebar di berbagai dokumen. Contohnya di negara Inggris, memiliki dokumen bersejarah seperti Magna Carta, terus itu pada tahun 1215. Terus juga ada di bukunya ini tahun 1670 dan juga The Bill of Rights di tahun 1689. Dokumen ini dikategorikan sebagai konstitusi tidak tertulis yang mengatur diantaranya tentang jaminan hak asasi manusia rakyat Inggris. Terus, para pendiri bangsa telah sepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan. Nah, tersebut di dalam negara yang menganut paham demokrasi. Undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Revolutigronwit, yang bermakna bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya.